Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG dan juga ada 12 saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima BNDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Antam, ke-9 Inco, ke-10 TINS, ke-11 ESA, ke-12 Akra, dan terakhir AGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini malah terkoreksi tipis 0,25% ke harga 6.702. Dan transaksi hari ini ada di 8,9 triliun. Sampai saat ini tutupannya di 6699, angka cantik ya. Berarti turun 3 tik. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ISG tutupannya di 6699, berarti di harga dekat open, berarti ini candlenya doji. Dan ya ini harus koreksi terakhirnya besok atau besok terakhir, dan lusa harus rebound Kamis. Ya, kondisi seperti ini kalau dia sampai turun di bawah 6.650, indikasinya bisa pola dead cat bounce dan turun dulu. Turunnya bisa ke 6.650 dan konsolidasi di bawah. Bisa seperti ini ya. Kalau mau bagus memang besok tuh terakhir koreksinya atau besok langsung rebound. Dan ini bisa juga dalam pembentukan. Cuman kalau dia pembentukan inverted and shoulder, mestinya naik dulu. Ini dinaikin dulu, turun, baru seperti ini. Tapi kalau misalnya turun dulu besok dan langsung rebound juga nggak masalah sih. Pokoknya ya ini nih neckline 6.660 itu harus dijaga ISG kalau mau cepat naik. Ya, kalau dia besok dan lusa rebound bisa tutup di atas 6.800 itu sangat bagus. Tapi minggu ini 2 hari ke depan. Dan yang paling penting kalau mau ISG aman ya jangan turun lah dari 6.660. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup menguat 2,27% ke harga 900. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya, Medco langsung nutup dividen trapnya luar biasa nih Medco ya. Kemarin ex-date tanggal 13 Juni, terus hari ini udah naik. Dan kalau kemarin yang beli pas ex-date, hari ini udah profit 2%. Kalaupun yang beli sebelum dividen dapat dividen, dan sekarang mungkin masih BP. Dan ya ada peluang lah dia ke 920-nya sampai 950 tarikannya ya. Semoga aja. Jadi menarik gak? Ya selama di atas 880 masih menarik Medco. Tapi kalau sampai turun dari itu, turun dulu ke bawah dia. Jadi kalau mau aman untuk Medco ya harus bertahan. Kalau bisa sih bertahan di atas 880 atau ya di 900 itu. Lebih bagusnya lagi kalau 1-2 hari ke depan bisa tembus 950. Itu menarik untuk Medco. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Elsa yang ditutup di harga 344 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Elsa hari ini dia itu cum-date dividen dan besok ex-date-nya dengan nilai dividen 25,9 per lembar saham. Dengan harga sekarang berarti 6% dividennya ya. Lumayan. Jadi 6% ya besok dividen trap ya bisa jadi nggak masalah. 6% 320 mantul lagi besok. Tetap sepertinya ya Elsa akan bergerak di atas 320 ya. Jadi menurut saya juga Elsa masih aman. 6% tuh nggak masalah. Paling 1-2 hari di bawah terus dia bisa balik lagi. Tapi ini disclaimer ya. Kalau menurut saya bisa false breakdown dan dia kembali ke atas 330 setelah bagi dividen atau minggu depan. Trennya masih bagus. Elsa masih peluang ke atas. Kalaupun Bapak Ibu mau sabar, hold aja. Kalau misalnya sampai turun ke 300, press down aja. Untuk Elsa nggak masalah, menurut saya aman. Tapi ini disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1.300 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Pegas dividen trap karena dividennya itu 10% hampir ya. Jadi sekarang itu di level psikologisnya juga mestinya sih jangan turun. Kalau turun dari 1.300 atau 1.290 cut loss dulu aja kalau Bapak Ibu yang beli di 1.300. Jadi untuk Pegas juga 1-2 hari ke depan harus tembus lagi support yang cukup kuat di 1.340. Berarti dia harus naik 2-3% 1-2 hari ke depan. Mantap Pegas ya, itu aja. Kalau dia turun dulu, kalau mau hot dan sabar boleh juga, masih di bawah harga rata-rata diperdagangkan, nggak masalah.
Tapi kalau Bapak Ibu yang mau pakai stop loss, mau muter uangnya, kalaupun gagal cari di saham lain, ya pakai stop loss saja kalau dia turun dari 1295 tadi. Ya dari harga sekarang turun 3% aja tinggalin tuh. Kalau saya hitung ya, atau 4% lah maksimal. Kalau Bapak Ibu mau toleransi. Lebih dari itu lemah, makin turun lebih dalam untuk Pegas. Tapi ini disclaimer ini baru analisa. Pergerakan market juga kadang nggak sesuai dengan apa yang dianalisa, jadi keputusan jual beli di tangan masing-masing. Dan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu tuh Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup terkoreksi 1,16% ke harga 845. Langsung saja ke teknikalnya. PGO di support minor. Ini antara dia bisa rebound atau turun dulu uji supportnya 800. Kalaupun dia menguji supportnya 800 itu nggak masalah. Kenapa? Karena dia udah naik tinggi dan belum membentuk swing low yang cukup dalam. Swing low-nya itu cuma konsolidasi di waktu 800 mau tembus 850 ini. Nah, kalaupun dia nanti ke sini itu nggak masalah harusnya. Pakai aja support kuatnya itu 800 untuk PGO. Tapi apakah dikasih ke bawah? Karena ini kan area-area tanggung antara dia bisa false breakdown dan besok rebound lagi. Lihat aja besok. Kalau rebound tuh menarik tuh. Tapi tetap pakai support kuatnya ini ya. Kalau mau pakai stop loss. Gagal bertahan di atas 800 itu baru out. Mestinya sih tetap bertahan di atas 800 untuk PGO. Ya, seperti itu tuh PGO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di 3030 terkoreksi 1,3%. Langsung saja ke teknikalnya. MDKA kelihatan banget lagi konsolidasi. Dia menguji 3200 gagal tembus. Mungkin di 3000 mantul bisa, tapi Bapak Ibu kasih toleransi sampai 2930. Misalnya besok MDKA turun lagi, itu malah kesempatan beli harga bawah. Karena kenapa? Karena itu area konsolidasinya range pendek, naik turunnya tuh mepet di area 293.000 sampai 2940. Area itu area menarik untuk spec buy. Bisa dipantulin jual profit. Gitu aja, beli support jual profit. Udah ya. Untuk MDKA wait and see aja dulu, besok incer. Kalau ada koreksi 1-2% tuh kalau mau nekat, tapi disclaimer ya, bisa buy on weakness, buy on support untuk MDKA. Harusnya sih dijaga MDKA. Ya, seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang hari ini ditutup menguat 3,26% ke harga 790. Akhirnya MBMA rebound ya. Saya sudah pegang dari minggu lalu nih. Langsung saja ke teknikal. MBMA konsolidasi lagi setelah membentuk candle hammer dan rebound lagi. Ya, mantul lagi dia dari 750 kan kelihatan nih. Ini bisa tarik ke atas saja kalau nggak mau mepet ya. 800 bisa biar angka genap aja sekalian ya. Naik nggak? Harusnya naik. Apalagi tutupan di harga tertinggi. Mestinya tetap ini kelihatan dia akan konsolidasi dan ya semoga aja momentumnya kalau nggak 2 hari ke depan, minggu depan tembus 800. Minimal 10% Bapak Ibu pasti dapat potensi dapat ke 880, 890 untuk MBMA ya. Nah, ini contohnya kalau mau lihat saham lagi konsolidasi jangan beli agak tengah. Tapi saya kemarin tuh ada beli di tengah terus average down di bawah. Ya, sudah tahu di mana harus stop loss. Yang penting kita tahu average down itu tergantung masing-masing gimana strateginya. Asal tahu kalau average down dan harus stop loss, ya pakai stop loss dulu. Kalau saya pakai stop loss kalau gagal karena ya sudah indikasi kalau sampai jebol 750 ya lemah. Ya, sebelumnya kan nggak pernah jebol, cuma sekali jebol nih, tapi langsung naik hijau. Seperti itu. Ya, untuk MBMA menarik juga MBMA. Semoga aja 1-2 hari ke depan tembus 800. Volume hari ini juga meningkat lebih besar dari biasanya. Mestinya sih ada tanda-tanda reversal. Bisa aja ngekor NCKL walaupun memang beda ya. NCKL kan waktu mau reversal tuh baru dia rebound. Tapi cepat. Kalau NCKL dia dari bottom cuman 1-2 hari langsung digas ke atas. Untuk MBMA tunggu tembus 800. Seperti itu MBMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NCKL yang kembali menguat 8,28% ke harga 980. Langsung saja ke teknikalnya. NCKL luar biasa. Melanjutkan kenaikan, target saya 1000. Itu target TP2 saya waktu itu belinya di 800 pas dia candle pembalikan arah ini. Saya spek buy dan karena masih berada di atas 880 saya masih hold
Target saya 1000. Ya semoga aja tembus besok lusa dan bisa hold dengan target selanjutnya 1100. Ya, NCKL bagus nih ya. NCKL dari bawah langsung setelah dia turun dalam langsung balik arah, langsung V-shape. Kalau MBMA tadi kan lagi konsolidasi. Tapi bisa jadi lagi ngumpulin tenaga, tinggal nunggu tembus 800 digas juga sama. Ya, lihat aja nanti. Tapi disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu, ada CKL 1-2 hari ke depan atau besok mungkin sudah sentuh 1000 karena volume meningkat hari ini. Meningkat 3 kali lipat dari volume biasanya. Ya 2 hari ke belakang. Seperti itu. Nah, CKL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 745 menguat 1,36%. Langsung saja ke teknikalnya. BRPT bagus. Kemungkinan ada sinyal balik arah karena dia membentuk candle merah, tiba-tiba rebound lagi dan candlenya hijau tutupan di harga tertinggi dengan target reversalnya di mana sih? Kalau menurut saya dia akan reversal kalau sudah menembus 780. Itu sinyal reversalnya ya. Di bawah itu rawan masih bisa kembali turun ke 700. Ini ya untuk reversalnya kalau ditarik dari tren semenjak Februari 2023 high-nya 780 tembus reversal, bertahan aman ya, asal jangan breakout sebentar besoknya merah lagi atau 2 hari ke depan jebol lagi jelek. Itu aja. Beli harga sekarang boleh nggak ya, hitung aja risk rewardnya 700 supportnya untuk BRPT seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup menguat 0,99% ke harga 2030. Langsung saja ke teknikalnya. Antam bertahan di atas 2000 cukup bagus. Dia ini bisa dikatakan false breakdown. Kenapa? 2 hari aja di bawah terus naik lagi. Oke, harusnya Antam ya. Antam kemungkinan besar ini swing low-nya di 1900 dan ini dia dalam proses pembentukan web 3. Web 3 minimal 2160 ya, minimal sama dengan web 1 dan itu ada neckline pola cup and handle-nya kalau di break arahnya minimal bisa ke 2400 ya. Menarik nih untuk Antam. Boleh beli nggak Antam? Mestinya sih bisa beli nih. Pokoknya kalau Bapak Ibu beli nekat aja, gagal bertahan. Kasih toleransi berapa nih? Ini kasih toleransi 1970 aja ya. Turun dari itu out aja dulu. Ini bisa nggak kalau kasih toleransi sampai 1900? Boleh juga, atur aja. Tapi kan lebih lama waktunya nunggunya. Tergantung masing-masing ya. Intinya kalau Antam ini sudah break 2000 resistennya ini, kalau sampai turun lagi di bawah EMA 60-nya garis kuning ini tanda-tanda lemah. Mungkin nggak mantul, mungkin 1-2 minggu atau 3 minggu atau sebulan ke depan setelah dia menyentuh support 1900 mungkin aja. Tapi kita nunggu waktu dan itu yang rugi kan. Apalagi kalau dananya mungkin di situ semua. Bingung. Ada saham yang lain berpeluang jadi nggak bisa beli kan, seperti itu. Atau dibagi ya, nggak semua, atau dijual setengah, belikan saham yang lain yang lebih berpotensi, biarin aja sisanya. Mungkin nanti bisa average down di bawah setelah itu. Jadi banyak strategi ya, nggak ada pun satu strategi yang paling benar. Yang paling benar strategi itu yang bisa membuat Bapak Ibu profit, yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan profil resiko itu. Kalau orang bilang ini strategi yang paling benar, investasi ataupun swing trade, scalping, ya itu menurut mereka. Kembali lagi ke Bapak Ibu, mana yang cocok. Yang pastinya strategi yang bagus yang membuat Bapak Ibu bertumbuh portofolionya. Seperti itu. Untuk Antam, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6.525 menguat 1,16%. Langsung saja ke teknikalnya. Inco saya nggak tahu ada info apa, tapi dia open gap up. Open gap up seperti ini harus hijau besok, jangan sampai nutup gap. Gagal kalau dia sampai nutup gap. Mungkin uji support 6.400 ya, semoga bertahan aja. Seperti itu. Kalau ini ditarik ke atas saja lagi sekalian. Nah ini kan ada gambaran 7000 itu resisten, bisa juga nanti pola cup and handle. Ya mestinya yang punya Inco tetap hold aja, jangan takut. Apalagi beli di area konsolidasinya ini semenjak Mei 2023 itu nggak masalah. Yang penting jangan sampai dia tutup kembali di bawah 6.350 untuk tren jangka pendek. Tapi kalau Bapak Ibu untuk tren jangka menengah jangka panjang, melihat fundamental ya boleh di hold. Tapi jangan tiba-tiba maunya habis beli profit jual, ternyata pas turun nggak mau.
saya mau pakai yang strategi hold aja sampai profit. Nah, kan kadang dicampur aduk seperti itu. Tapi ya tergantung masing-masing lah. Kalau nyaman juga boleh. Gak ada yang salah seperti yang tadi saya bilang. Banyak strategi. Seperti Turkingo, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 975 menguat 1,03%. Langsung saja ke teknikalnya. TINS kondisi seperti ini cukup bagus. Perkiraan saya dia itu jebol. Gagal 925. Tembus. Ini sih bagus. Bisa digas besok. Peluang besar kemana? 1000 dulu. Uji dulu. 1000 sampai 1070 tuh sangat mungkin. Kalau ditarik tren dari semenjak Januari 2023 sudah dipatahkan nih tren downtrendnya. Dia menembus saat 925 tembus tuh dia patah tuh trennya. Jadi kondisi seperti ini sangat mungkin ke 1000. Potensi upside 3% mungkin dapat besok atau lusa ya. Kalau kondisi chartnya seperti ini. Menurut saya peluang besar bisa rebound. Kalau market hijau besok rebound nih. TINS. Jadi seperti itu untuk TINS. MACD-nya juga bagus mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas juga meningkat. Volume saat koreksi dia membentuk candle inside bar juga kecil. Pastinya sih rebound besok TINS ya. Coba dilihat tadi. Ya seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup menguat 7,82% ke harga 620. Langsung saja ke teknikalnya. ESA nggak terlihat juga ya. Dia itu mantul kemarin tuh dari 565 ya, area support, dan ya ini bisa jadi swing low. Dan kalau konfirmasi dia tembus atau bertahan di atas 620 650, konfirmasi swing low minggu ini dan minggu depan lanjut. Targetnya mana? 700 nutup gapnya ini dulu. Harga sekarang masih ada potensi upside-nya 10% lagi ya, bahkan lebih. Jadi menarik untuk ESA, tapi menarik bagi yang sudah punya dari bawah. Ya, jadi seperti itu untuk ESA. Kalau baru beli harga sekarang hitung aja risk rewardnya. Tapi mestinya dengan kondisi seperti ini, kalau Bapak Ibu beli buy on breakout, gagal bertahan di atas 600 itu bisa stop loss dulu. Seperti itu untuk ESA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AKRA yang ditutup di harga 1470 menguat 3,15%. Langsung saja ke teknikalnya. AKRA juga bagus, tembus 1400 dan bertahan dan rebound. Tapi mungkin nggak bisa sama. Ya semoga aja sampai 1550. Tapi kemungkinan besar ini kepantok di gapnya ini 1505. Nah ini kemungkinan besok bisa dituju ke situ. Mungkin ada koreksi dulu ya. Pokoknya kalau untuk AKRA pakai supportnya 1400. Gagal bertahan di atas itu bisa indikasi juga pola dead cat bond. Seperti itu untuk AKRA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada AGI yang ditutup di harga 1885 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung aja ke teknikalnya. AGI lagi di area support. Supportnya 1880 dan belum mampu naik. Oh dia baru bagi dividen juga. Kemarin ex-date 4,8 dengan harga sekarang nggak nyampe 1%. Lihat besok aja lah ya. AGI ini menarik kalau udah kembali ke atas 1925. Itu menarik kalau dia bisa di atas itu. Ya cuma likuiditasnya sepertinya tipis. Mending sama yang lain lah. Antam atau MBMA itu lagi di konsol itu menarik daripada AG. Tapi kalau suka AG juga boleh. AG dia lagi di support. Support yang harus dijaga 1860. Seperti itu untuk AG. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.